memang awal retak itu gara-gara memang Pak Jokowi mau 3 periode dan Ibu Mega lah satu-satunya yang menghalangi. Itu betul nggak sih? Gimana sih persisnya? Katanya semua partai sudah oke, tinggal PD Perjuangan. Oh iya, jadi saya mau cerita gini. Saya mendapat informasi langsung. 1 hari setelah keputusan MK 2019, itu para pengacara yang berperkara di MK mewakili kubu Jokowi Amin, itu kan diundang ke istana. Ya. Lalu pada saat itu ada 3 orang bertemu Pak Presiden langsung. Di situ udah ditanyakan, kalau mau 3 periode seperti apa caranya. Oke. Gitu. Yang nanya Presiden langsung. Iya dong. Salah satunya ke Pak Yusril kalau nggak salah. Nah, lalu kan Kalau nggak salah. 3 bulan kemudian kalau nggak salah Pak Yusril panggil lagi. Itulah pengakuan Pak Yusril tahun 2022 bahwa dia pernah membicarakan soal 3 periode dengan Presiden gitu loh. Nah, tapi kan kita lihat sendiri beberapa bulan setelah dilantik muncul nih Bahlil, Pak Luhut, dikumpulkan relawan-relawan ya, para JP segala macam itu 3 presiden, 3 periode ya. Lalu Julhas, lalu Caimin, Pak Erlangga, dan sempat juga Pak Surya Paloh. Ini kan semua kiblatnya istana. Jadi kan nggak mungkin kalau Pak Jokowi nggak kalian semua diam. Emang ada yang berani bicara? Kan nggak. Lalu kalau sekarang dibilang nggak pernah Pak Presiden, ya disuruh tanya Ibu Mega, ya minta langsung sama Ibu Mega, ya enggak lah. Ya kan, ya nggak mungkin juga gitu loh. Tapi kan kita tahu dari ini pesan-pesanan. Lah saya kan di DPR pada waktu itu didekati oleh partai-partai lain. Udahlah kalian, inilah kan ini COVID. Ya kalau nggak mau 3 periode perpanjangan masa jabatan. Oh, jadi benar ya ada pesan. Oh ada. Kita diajak, udahlah kalian setujui. Tapi yang kita tahu Ibu Mega berpikirnya konstitusi. Nggak mungkin. Dan itu kalau nggak salah terucap ya Ibu Mega ya di acara terbuka kok secara langsung kan. Betul. Minta Mas Jokowi minta, itu betul. Ya, itu memang sikapnya. Sikapnya Di rapat itu pernah sikap nggak? konstitusional, bukan sikap Ibu Mega. Ada pernah di rapat di internal PDB pernah nggak dibahas bahwa Ibu Mega saya, atau itu spontan pada saat di Kemayoran? Nah, pembicaraan publik kan selalu kemudian direfleksikan oleh pidato politik Ibu Ketua Umum. Dan itu kan disampaikan Ibu Ketua Umum secara jelas. Jadi itu bukan sikap Ibu Mega saya sebagai pribadi, tapi konstitusi kita menulis itu bahwa periode presiden paling banyak dipilih 2 kali. Untuk menyusun kata-kata itu dalam undang-undang, kita kan melakukan amandemen. Ya, sampai berapa kali kita amandemen konstitusi? Itu proses kenegaraan yang lama. Kenapa 2 periode? Dan kenapa 5 tahun 1 periode? Itu kan perdebatannya panjang banget. Melalui teori, histori, dan segala macam. Masa gara-gara masih kepengen berkuasa, lalu kita rubah itu undang-undang. Besok-besok, apa yang nggak bisa diubah kalau ada orang berkuasa? Lagi konstitusi kita jadi tidak punya kepastian hukum. Kalau hanya untuk hasrat-hasrat seperti itu, kemudian konstitusi kita seenak-enaknya diobrak-abrik, ini kan udah bukan negara hukum, negara kekuasaan namanya. Tapi hukum itu hanya alat untuk menjustifikasi. Meskipun nggak jadi 3 periode dalam artian yang sebenarnya, Jadi 3 periode sekarang. tapi sepertinya masih berasa presiden, dia masih Ya masih main presiden-presidenan, ya masih ada waktu. Karena kan orang kalau udah 10 tahun dan masih punya hasrat, terus tiba-tiba nganggur kan, pasti masih ada. Kalau kita melihat itu adalah sisa-sisa kader PD Perjuangannya, karena Ketua Umum PD Perjuangan selalu memerintahkan kadernya turba. Sampai sekarang Pak Jokowi. Jadi Bang Deddy harus bangga juga. Masih ada sisanya Bang. Kenapa masih turun gitu? Artinya boleh sudah jadi presiden. Ya itu satu perspektif. Kalau kita yang perspektifnya ini bisa jadi. Ada lupa. Saya nggak ngomong, nggak, artinya harus bangga juga. Melekat banget nih. Kader didikan PD Perjuangan sudah berhenti jadi presiden pun masih turun ke Kendal, ke Banjarnegara. Itu bagus dong. Saya merasa masih kader. Ya kalau saya pribadi sih ngelihatnya kurang kerjaan banget sih. Kan ada Menteri Perdagangan, ada tim pengendali inflasi daerah, ada Bulog, ada wali kota, ada bupati, gubernur. Lalu buat apa semua struktur pemerintahan itu? Tapi dia sudah dikasih oleh konstitusi 10 tahun untuk memperbaiki yang kurang di negara ini. Masa masih kurang? Kasihlah orang lain bekerja, masa lu melulus? Kalau udah dikasih sama anaknya. Nah itu dia, disuruh lah anaknya keliling-keliling sana. Tapi jangan lupa anaknya juga kader PD Perjuangan juga loh. Ya teman-teman, ya memang menurut dari PDI Perjuangan dan pengakuan dari PDI Perjuangan bahwa keretakan antara hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan itu disebabkan karena PDI Perjuangan atau Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ya tidak setuju ya tentang masa presiden 3 periode. Ya karena dulunya digadang-gadang dan beredar isu bahwa ya ingin memperpanjang jabatan presiden 3 periode, dan seperti yang kita dengar tadi teman-teman bahwa semua partai sudah setuju, tinggal PDI Perjuangan. Nah dari situ ada keretakan, mulai ada kerenggangan ya dari hubungan ya PDI Perjuangan dengan Jokowi, walaupun beberapa tahun tidak kelihatan dan sampai di tahun 2023, akhir 2023
baru mulai ada kelihatan keretakan-keretakan hubungan mereka. Dan di awal tahun 2024 ya sudah terlihat, sampai pada Pilpres sudah benar-benar jelas terlihat keretakan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Walaupun perjalanan politik dari Jokowi, teman-teman, tidak terlepas dari PDI Perjuangan, karena dari wali kota Solo sampai jadi orang nomor 1 di negara ini, ya itu kendaraannya adalah dari PDI Perjuangan. Sehingga banyak yang mengira bahwa, dan banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak berterima kasih kepada PDI Perjuangan karena selesai menjabat sebagai presiden ya langsung tidak lagi berhubungan dengan PDI Perjuangan, bahkan menjadi lawan politik dari PDI Perjuangan. Nah, itulah teman-teman tentang politik di negara ini, bahwa ya hanya mementingkan kepentingan sendiri, ya tidak ada kawan selamanya dan juga tidak ada lawan selamanya. Yang ada adalah ketika ada kepentingan bersama-sama dan saling menguntungkan, maka mereka bekerja sama. Tetapi ketika tidak ada kepentingan atau tidak menguntungkan sama-sama, maka itu tidak ya bersama-sama lagi atau tidak menjadi kawan lagi. Nah, sama juga seperti kalau kita melihat bagaimana tentang hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya memang sekarang ya mereka ya sekawan, ya seperjuangan. Tetapi kalau kita lihat dulu bahwa mereka itu lawan, ya 2 kali ya periode Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo, dan ketika mereka memiliki kepentingan bersama, maka mereka ya yang lawan tadi menjadi kawan, ya dimana Pak Jokowi menginginkan yang membangun hubungan kerjasama dengan Pak Prabowo supaya Gibran menjadi wakil presiden, dan itu sudah terbukti terjadi. Dan ya Pak Prabowo juga membangun hubungan yang baik dengan Pak Jokowi karena dia tahu bahwa pendukung Jokowi sangat banyak sekali, dan dia sudah buktikan 2 kali periode dia berdiri sendiri dan melawan Pak Jokowi tidak berhasil. Nah, itu adalah salah satu ya contoh politik di negara kita ini, bahwa tidak ada lawan selamanya dan tidak ada kawan selamanya. Oke, ya kita lihat di sini teman-teman, ya PDIP sebut bantahan Jokowi minta 3 periode jadi bahan tertawaan. Nah, ini respon dari jubir PDI Perjuangan teman-teman, atau juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengenai bantahan Pak Jokowi mengenai 3 periode tersebut. Nah, jubir PDIP Guntur Romli buka suara setelah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi membantah telah meminta masa jabatan 3 periode. Guntur menyebut bantahan itu telah menjadi bahan tertawaan. Nah, bantahan Jokowi soal 3 periode, ada permintaan 3 periode ya atau 30 Desember 2024 seperti yang dikutip banyak media jadi bahan tertawaan di publik, ujarnya dikutip Detik News Selasa 31 Desember 2024. Nah, Guntur kemudian menyinggung adanya suara ya dari orang lingkaran Jokowi yang menggaungkan 3 periode. Publik sangat mengetahui orang-orang lingkaran Jokowi saat itu secara serentak menyuarakan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, seperti ada yang meminta secara resmi dan mengorkestrasi tuturnya. Nah, ini juru bicara PDI Perjuangan ini mengaku bahwa ya ada pihak-pihak tertentu yang meminta ya supaya Pak Jokowi bisa menjadi 3 periode. Nah, selaku juga Profesor Mahfud MD telah buka suara mengenai ya isu perpanjangan masa jabatan presiden ini teman-teman, dan memang ya Mahfud MD mengaku bahwa ada pihak tertentu yang meminta dirinya supaya setuju, dan salah satu yang juga yang tidak setuju yang Menteri Pak Jokowi pada saat itu adalah ya Menteri Mahfud MD. Ya, dia tidak setuju dan bahkan dia diiming-imingi
bahwa dia tetap menjadi seorang menteri kalau dia setuju Jokowi menjadi 3 periode. Itu kata dari Mahfud MD. Nah, Jokowi ketika itu menurut Guntur tidak pernah memberikan sanksi kepada orang di lingkarannya yang menyuarakan 3 periode. Guntur menyertakan beberapa sosok yang dianggap meneriakan hal tersebut. Dan Jokowi sendiri tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode Jokowi. Bahkan disebut-sebut menjadi orang titipan Jokowi pada kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini, kata Guntur. Nah, itu yang disampaikan oleh Guntur Romli, bahwa ya buktinya bahwa Pak Jokowi tidak memberikan sanksi kepada mereka yang menyuarakan 3 periode tersebut. Nah, yang pertama disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Erlangga Hartarto, Golkar, Muhammad Iskandar, PKB, Zulkifli Hasan, PAN, dan dari PSI juga oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, dan Tito Karnavian tambahnya. Yang menyebut wacana 3 periode juga disuarakan oleh relawan Jokowi dan kelompok lain yang menyebut bantahan Jokowi hanya drama politik yang menjadi bahan tertawaan publik. Kemudian melalui organ relawan seperti Projo dengan acara berkedok musrah yang awalnya berniat mencari penerus Jokowi, tapi kemudian meneriakan Jokowi 3 periode. Juga deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia ADESI yang mendukung 3 periode dalam acara yang dihadiri Jokowi, kata Guntur. Yang kedua, pernyataan Jokowi bahwa orang-orang meminta 3 periode seperti menampar dan menjerumuskan dia akhir tahun 2019 hanya drama politik belaka yang menjadi tertawaan publik karena orang-orang itu sampai akhir periode Jokowi tetap menjadi orang-orang terdekat Jokowi, bahkan disebut-sebut orang titipan Jokowi di kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini. Guntur melihat Jokowi merasa nyaman dengan anggapan itu yang memandang hal ini sebagai bentuk kepura-puraan. Tidak adanya teguran dan sanksi Jokowi kepada mereka menunjukkan Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka. Masa iya kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita, kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-puraan, pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh, ujarnya. Nah, itu pengakuan dari PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Guntur Romli selaku jubir dari PDI Perjuangan mengenai isu perpanjangan masa jabatan ya Presiden 3 periode. Ya, silakan memberikan komentar Anda teman-teman ketika Anda mengikuti ya isu-isu tersebut di masa lalu.